Halo teman-teman semua, kembali lagi nih. Nah, di part yang ini kita bakal ngebahas soal nomor 22 sampai dengan 34 untuk SKB D3 keperawatan. Oke, kita langsung aja. Soal 22, penanganan pada pasien dislokasi sendi lutut. Nah, di sini untuk pengobatan awal setiap dislokasi itu pasti pakai RICE, yaitu rest atau istirahat, ice atau kompres, compression atau kompresi dengan pembalutan, dan elevation atau elevasi. Biasanya di soal itu pasti ada pilihan jawabannya RICE ini. Karena dalam beberapa kasus, sendi yang mengalami dislokasi mungkin kembali ke tempatnya secara alami setelah perawatan dengan metode RICE. Namun, jika persendian tidak kembali normal setelah menggunakan metode RICE, dokter dapat menggunakan salah satu dari perawatan berikut ini. Yang pertama itu manipulasi atau reposisi, yang kedua imobilisasi, yang ketiga obat, yang keempat rehabilitasi, dan yang terakhir operasi. Soal 23, pasien stroke hemiparesis sebelah kanan untuk membantu berkemih dengan A. Kolaborasi pemasangan kateter, B. Kolaborasi pemasangan kondom kateter, C. Pemasangan urinal. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu, hemiparesis adalah kondisi ketika salah satu sisi tubuh dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan sehingga sulit digerakkan. Nah, di soal ini, pasien itu dia ada kelemahan di bagian tubuh sebelah kanan. Nah, untuk mengosongkan kandung kemih pasien itu bisa dengan kateterisasi intermiten steril bila pasien ada gangguan buang air kecil, atau pemasangan kateter kondom pada laki-laki, atau kateter tetap yang steril maksimal 5-7 hari diganti atau disertai latihan buli-buli. Nah, di sini kan dari FR ini untuk soalnya itu nggak terlalu lengkap. Di sini nggak dijelasin jenis kelaminnya atau kondisi klinisnya pasien. Dan di sini untuk option jawabannya juga semuanya ada pemasangan kateter. Jadi nanti untuk soal yang keluar kita sesuaiin aja. Misalnya dia laki-laki itu kita pakai kondom kateter. Soal 24, tindakan kegawat daruratan pada pasien epidural hematom. Nah, di sini epidural hematom ini terjadi akibat robekan arteri maningia media atau cabang-cabangnya akibat fraktur pada daerah temporoparietal. Akumulasi darah melepaskan perlekatan dura mater dari dinding tabula interna yang kemudian terisi hematoma. Nah, di sini berarti epidural hematoma itu terjadi di bagian kepala. Untuk penata-laksanaan awalnya, biasanya di soal itu bakal yang ditanyain itu penata laksanaan yang pertama apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini untuk penata laksanaan dari epidural hematoma sendiri ada 4, tapi yang perlu banget kalian hafalin itu yang poin 1 dan 2, yaitu stabilisasi airway, breathing dan sirkulasi atau ABC, pasang collar brace, dan elevasi kepala dari tempat tidur setinggi 30-45 cm. Karena biasanya yang bakal keluar tuh ini aja untuk pemberian obat sama rujuk ke dokter spesialis saraf, biasanya dia nggak begitu masuk di soal. Tapi untuk semua penata laksanaan yang keempat-empatnya ini juga perlu kalian hafalin. Siapa tahu nanti di soalnya ada perbedaan gitu dari tahun yang sebelumnya. Soal 25, tindakan yang dilakukan setelah RJP 5 siklus didapatkan VT, dilanjutkan DC shock 1 kali, RJP 5 siklus lagi, lalu selanjutnya apa? Nah, di sini apabila VF atau VT bertahan setelah pemberian kejut pertama dan RJP selama 2 menit, pasien dapat diberikan medikasi. Nah, di sini untuk obat aritmia lini pertama untuk henti jantung itu kita biasanya pakai amiodaron. Amiodaron ini dapat dipertimbangkan bila ritme gagal diperbaiki oleh defibrilasi RJP atau terapi vasopresor. Soal 26 yang dilakukan saat menemukan segerombolan anak remaja yang menyalahgunakan narkoba. Nah, di sini sesuai dengan peraturan BNN gitu, kalau menemukan teman, keluarga atau orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pertama adalah kita laporkan pada kader penyuluh narkoba, pengurus RT atau RW setempat. Kemudian yang kedua, bawa ke IPWL BNN, Kemensos atau Kemenkes. Kemudian apabila itu adalah anggota keluarga, maka kita dukung penyalahguna dan keluarga untuk rehabilitasi.
Soal 27, jumlah air untuk membilas NGT pada pasien lansia yang diberi nutrisi parenteral tinggi serat. Nah, secara umum, selang NGT ini harus dibilas dengan 30 cc air bersih sebelum dan sesudah memasukkan makanan atau obat untuk mencegah terbentuknya sumbatan pada selang NGT. Jadi apapun yang kita masukkan harus ada 30 cc air untuk membilas ya, teman-teman. Soal 28, hitungan infus. Nah, di sini aku punya rumus menghitung tetesan infus. Kita pakai faktor tetesan untuk blood setnya itu 15 tetes per menit, untuk makroset 20 tetes per menit, dan untuk mikrosetnya 60 tetes per menit. Untuk rumus tetesan per menit, kita pakai jumlah cairan yang dimasukkan atau cc itu misalnya 500 cc dikali faktor tetesan. Misalnya pakai makroset berarti 20 dibagi lamanya infus misalnya 8 jam dikali dengan 60 menit. Nah, kalau rumus lamanya infus itu jumlah cairan yang masuk misalnya 500 cc dikali faktor tetesan, misalnya kita pakai blood set itu berarti 15 dibagi jumlah tetesan per menit yang ditentukan oleh dokter dikali 60 menit. Nah, buat kalian yang kesulitan ngitung-ngitung pakai rumus gini, aku punya tabel. Di sini ada tetesan per menit dan lamanya infus. Nah, di sini buat kalian yang mau cepet dan gak usah ngitung-ngitung pakai rumus, kalian tinggal hafalin tabel-tabel ini. Ini untuk makrosetnya ya, teman-teman. Di sini aku juga punya yang mikroset dan untuk blood setnya. Ini semua cairannya yang 500 ml ya. Ini ada tetesan per menit dan lamanya infus. Bisa kalian screenshot untuk kalian hafalin. Tapi biasanya untuk yang dihafalin tuh paling kayak yang 20 tetes per menit atau 30 tetes per menit aja, nggak usah yang dari atas kayak 4 tetes per menit ini. Kayaknya sih nggak mungkin banget keluar, tapi ya nggak apa-apa kalau kalian mau hafalin semua. Soal 29, hitungan obat antibiotik dalam vial. Nah, di sini aku punya contoh soal. Pasien berat badan 55 kg akan diberikan injeksi cefotaxim dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Cefotaxim 1 gram dilarutkan ke dalam 10 ml Aquades. Berapa mililiter kah injeksi yang akan diberikan? Nah, di sini satu vial cefotaxim itu 1 gram atau setara dengan 1000 mg. Dilarutkan ke dalam Aquades 10 ml. Artinya dalam 10 ml itu mengandung 1000 mg cefotaxim. Atau kalau kita kecilkan lagi, itu per milinya ada 100 mg cefotaxim. Nah, di soal ini berat badan pasien itu 55 kg dengan dosis 10 ml per kilogram berat badan. Berarti di sini 55 kita kali 10 mg untuk mendapatkan dosisnya. Nah, di sini kita dapat 550 mg atau 5,5 mili yang akan kita injeksikan ke pasien. Soal 30, penanganan pada pasien curiga cedera servikal. Nah, di sini penanganan pada pasien cedera servikal itu yaitu imobilisasi leher atau untuk mempertahankan tulang servikal dengan pemasangan nekolar. Nah, nekolar ini digunakan pada pasien yang mengalami trauma leher atau fraktur tulang servikal. Di sini fraktur servikal ini merupakan trauma yang berisiko menyebabkan kematian karena pada servikal terdapat 4 saraf pusat yang komponennya sangat penting, di mana angka mortalitas diperkirakan 48% dalam 24 jam pertama. Jadi sangat penting banget untuk penanganan awal pada pasien curiga cedera servikal. Di sini juga ada tujuannya pemasangan nekolar, bisa kalian baca. Kalian bisa screenshot aja untuk simpan materinya kalau kalian ngerasa video ini terlalu cepat. Soal 31, rawat luka dekubitus dengan cairan apa? Nah, di sini untuk perawatan luka ulkus dekubitus itu dapat dibersihkan dengan menggunakan cairan infus NS atau normal salin atau dengan cairan infus NaCl 0,9%. Jadi prinsipnya sama aja kayak perawatan luka yang lainnya untuk cairannya. Nah, di sini ulkus dekubitus ini memerlukan perawatan yang baik dan benar karena ulkus dekubitus yang tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan terjadinya infeksi.
Soal 32, jumlah cairan yang keluar dari gastrointestinal. Nah, di sini saluran gastrointestinal dalam kondisi normal bertanggung jawab pada 100 sampai 200 mili kehilangan air setiap hari. Ini dalam kondisi normal ya, teman-teman. Gastrointestinal ini memegang peranan penting dalam pengaturan cairan karena hampir semua cairan didapatkan di GI. Pada kondisi akut, gastrointestinal bisa terjadi kehilangan cairan mayor karena kira-kira 6-8 liter cairan isotonik disekresikan dan direabsorpsi keluar dari saluran gastrointestinal setiap hari. Soal 33, etika keperawatan, non-malefisiensi, dan autonomi. Nah, di sini etika keperawatan itu ada 8 yang harus kalian pahami, karena soal tuh nggak mungkin keluar cuman malefisiensi dan autonomi aja. Jadi perlu kalian hafalin 8-8-nya. Yang pertama, autonomi atau kemandirian. Di sini, prinsip autonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Terus yang kedua, benefisiensi atau berbuat baik. Prinsip ini tentunya menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Kemudian yang ketiga, justice atau keadilan. Prinsip ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, nol malefisiensi atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti seorang perawat dapat melakukan pelayanan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dengan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Lanjut, yang kelima, veracity atau kejujuran. Di sini prinsip tidak hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Kemudian yang keenam, fidelity atau menepati janji. Nah, di sini untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmen kepada orang lain. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu di sini kerahasiaan adalah informasi tentang klien yang harus dijaga privasinya oleh perawat. Yang terakhir, accountability atau akuntabilitas. Di sini, akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Contohnya di sini perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesama teman sejawat, karyawan, dan masyarakat. Jadi kalian tuh harus banget mengerti dan kalian hafalin tentang etika keperawatan ini, karena nanti soal yang keluar itu dia soal kasus, jadi kita menentukan ini dia etika keperawatan apa yang dipakai kayak gitu. Nomor 34, manajemen keperawatan. Nah, di sini di FR ini kan nggak dijelasin secara spesifik soal seperti apa yang keluar tentang manajemen keperawatan. Jadi di sini aku akan membahas tentang manajemen keperawatan secara umum, mulai dari fungsi dan prinsipnya. Oke, di sini manajemen keperawatan adalah suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan juga objektivitas asuhan keperawatan serta pelayanan keperawatan. Dan di sini fungsi manajemen keperawatan itu ada 5. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ketenagaan, yang keempat pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Kemudian untuk prinsip-prinsip manajemen keperawatan di sini ada sebagai perencanaan, penggunaan waktu yang efektif, pembuat keputusan untuk pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan pasien adalah urusan manajemen perawat sebagai suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial, sebagai pengorganisasian, sebagai suatu fungsi, posisi atau tingkat sosial, disiplin, serta bidang studi. Kemudian sebagai bagian aktif dari divisi keperawatan, lembaga dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. Kemudian sebagai budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan untuk mengarahkan dan memimpin, kemudian untuk memotivasi. Sebagai komunikasi yang efektif, dan yang terakhir adalah sebagai pengendali atau pengevaluasian.